Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Wargajati terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan lebat yang jarang tersentuh peradaban. Sejak dulu, desa ini dikenal dengan kisah-kisah mistis yang tak pernah benar-benar bisa dibuktikan. Di antara cerita yang paling sering diceritakan oleh orang tua di desa, ada satu nama yang selalu menjadi topik utama, Nyai Larasati. Konon, Nyai Larasati adalah seorang wanita cantik yang hidup pada zaman dahulu. Ia dikenal sebagai seorang istri dari seorang kepala desa yang sangat dihormati. Namun, hidupnya berubah tragis setelah peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Dikatakan bahwa Nyai Larasati menghilang begitu saja pada suatu malam yang gelap, dan sejak itu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, beberapa orang mulai mendengar suara lirih dari hutan yang tak jauh dari desa. Suara seperti tangisan seorang wanita yang terluka. Beberapa petani yang bekerja di dekat hutan mengatakan bahwa mereka sering melihat sosok seorang wanita berambut panjang yang berjalan di antara pepohonan. Namun, ketika didekati, ia selalu menghilang begitu saja. Salah satu anak muda desa, Danu, selalu merasa tertarik dengan cerita tentang Nyai Larasati. Ia selalu merasa ada sesuatu yang belum terungkap, suatu misteri yang belum terpecahkan. Danu adalah seorang pemuda yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, sehingga ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Nyai Larasati. Ia mulai mengumpulkan cerita-cerita dari para orang tua, berbicara dengan mereka yang masih mengingat kisah tentang wanita itu. Namun, semakin Danu menggali, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Beberapa orang mulai memperingatkan Danu untuk berhenti mencari tahu lebih banyak. Bahkan ada yang memberinya peringatan keras agar tidak melanjutkan pencariannya. Tetapi Danu tidak menghiraukannya. Baginya, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang harus diungkap. Suatu hari, saat Danu sedang berbicara dengan seorang kakek tua di tepi desa, ia mendengar cerita yang berbeda dari yang lainnya. Kakek itu berkata dengan suara parau, "Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang Nyai Larasati, kau harus pergi ke tempat yang terlarang. Tempat yang tak pernah seorang pun berani datang lagi." Danu merasa tertantang. "Apa yang ada di tempat itu, Kek?" tanya Danu penuh rasa penasaran. Kakek itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Tali jiwo. Tali jiwo yang bisa mengikat kehidupan dan kematian." Danu terdiam, tak mengerti. Kakek itu melanjutkan, "Itulah yang membuat Nyai Larasati hilang. Tali itu mengikat dirinya pada dunia ini, dan kini ia tak bisa pergi. Hati-hati, nak, jangan sampai kau juga terikat." Kata-kata kakek itu seperti petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih gelap. Danu memutuskan untuk mencari tahu tentang tali jiwo yang disebutkan kakek itu, meski ia merasa takut. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut yang menguasainya. Dengan tekad bulat, Danu memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan kakek. Malam itu, ia bersiap untuk melangkah ke dalam hutan, tempat di mana semuanya dimulai dan di mana Nyai Larasati menghilang. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah pertama yang ia ambil akan membawa dirinya jauh lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Danu menyusuri jalan setapak yang terbentang di depan desanya, menuju hutan yang dikenal sebagai tempat yang terlarang. Langit yang gelap diliputi awan hitam tebal, dan hanya sesekali angin malam yang berbisik melewati dedaunan. Hutan ini, yang dulunya menjadi tempat bermain anak-anak desa, kini berubah menjadi sebuah kawasan yang dihormati dan ditakuti. Beberapa pohon besar dengan batang yang tampak bengkok seolah menatap Danu dengan mata yang gelap, seakan mengingatkan akan kisah-kisah seram yang beredar di kalangan penduduk desa. Danu menggenggam senter kecil yang ia bawa, meskipun sinarnya tak cukup untuk menembus kegelapan hutan yang begitu pekat. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekadnya untuk menemukan jawaban lebih besar dari ketakutannya. Dalam hatinya, ia terus berpikir tentang apa yang dimaksud kakek dengan tali jiwo. Ia membayangkan sebuah benda fisik, mungkin sebuah tali atau rantai, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa tali itu mungkin bukan hanya benda biasa. Di tengah perjalanan,
Danu berhenti sejenak untuk mendengarkan sekitar. Suasana hutan begitu sunyi, tak ada suara binatang atau angin yang berdesir. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, mengikutinya dari belakang. Danu menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Suasana hutan semakin mencekam, dan perasaan aneh mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, ia terus maju, walau rasa takut mulai menggerogoti keberaniannya. Setelah berjalan beberapa saat, Danu tiba di sebuah tempat yang tampak berbeda dari yang lainnya. Di sana terdapat sebuah batu besar yang tertutup lumut, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, seakan menutupi langit. Tanpa disadari, Danu sudah sampai di sebuah clearing, sebuah lapangan kecil di tengah hutan yang tampaknya jarang dijamah manusia. Di tengah lapangan itu, Danu melihat sesuatu yang sangat mencolok, sebuah tali besar yang terikat pada sebuah pohon besar. Tali itu terlihat sangat kuno, terbuat dari anyaman yang tampak sangat kuat dan rumit. Di ujung tali itu, terdapat sebuah patung kecil yang tampaknya menggambarkan seorang wanita, dengan pakaian tradisional yang sudah usang dan sebagian rusak. Patung itu terlihat seolah sedang menangis, dengan ekspresi yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Danu mendekat dengan hati-hati, merasa semakin cemas. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Saat tangannya hampir mencapai tali itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari dalam hutan, suara yang sangat lembut dan memanggil namanya. Danu. Nama itu disebut dengan pelan, seolah datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Danu menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Hanya hutan yang gelap dan sepi. Telinganya berdenging, dan detak jantungnya semakin kencang. Danu mencoba untuk tetap tenang. Ia mengingat kata-kata kakek tua itu tentang tali jiwo, dan kini ia merasa bahwa tali yang ada di depannya adalah bagian dari misteri yang harus dipecahkan. Apa yang dimaksud dengan tali jiwo? Mengapa tali ini ada di sini? Dan apa hubungannya dengan Nyai Larasati? Tiba-tiba, sebuah bayangan putih muncul di antara pepohonan. Danu melihat sosok seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih yang tampak seperti bekas pakaian zaman dahulu. Wanita itu berdiri di ujung lapangan, menghadap ke arah Danu. Meskipun wajahnya tertutup bayang-bayang, Danu bisa merasakan matanya yang tajam memandangnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya dia mematung. Danu merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh tatapan mata wanita tersebut. Dan saat itu juga ia mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Jangan sentuh tali itu. Suara itu terdengar begitu nyata. Namun dari mana datangnya? Apakah itu suara wanita itu? Ataukah suara dari dalam dirinya sendiri? Danu merasa ragu. Namun rasa ingin tahu semakin menguat. Ia memutuskan untuk bertanya, meskipun suara itu masih menggema di benaknya. Siapa kau? Tanya Danu dengan suara terbata-bata, namun tetap berusaha terdengar tegas. Wanita itu akhirnya bergerak perlahan, melangkah maju dengan langkah ringan dan anggun. Begitu dekat, wajahnya mulai terlihat jelas. Wajah yang sangat familiar, sama persis seperti yang diceritakan orang-orang desa tentang Nyai Larasati. Wanita itu tersenyum tipis, dan suara bisikan kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih dalam dan penuh misteri. Aku Nyai Larasati, tapi aku tidak bebas. Danu merasa tubuhnya kembali dihantam oleh gelombang rasa takut yang luar biasa. Ia tak tahu harus berkata apa. Nyai Larasati, yang selama ini ia dengar hanya sebagai cerita, kini ada di depannya. Sosok yang begitu nyata, namun terasa begitu jauh, seperti terjebak antara dua dunia. Dan tali itu, tali jiwo, sepertinya memiliki kaitan yang sangat kuat dengan wanita ini, dengan takdirnya yang tak pernah selesai. Danu terpaku di tempatnya, seakan tubuhnya tertanam dalam tanah. Nyai Larasati berdiri di depannya dengan tatapan yang kosong namun penuh beban. Tali besar yang terikat pada pohon itu tampak seperti bagian dari dirinya, seperti sesuatu yang mengikatnya pada dunia ini, tak membiarkan dia bebas. Kenapa kau tidak bisa bebas, Nyai? Tanya Danu dengan suara yang bergetar. Walaupun ia takut, rasa ingin tahu yang kuat mengalahkan ketakutannya.
Nyai Larasati menghela napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang penuh penyesalan. Aku terikat oleh tali jiwa ini, Danu. Tali ini mengikat jiwaku pada dunia ini. Aku tidak bisa pergi, tidak bisa kembali ke alam lain. Aku terjebak di antara kehidupan dan kematian. Danu mencoba memahami kata-kata Nyai Larasati, namun semakin mendengarnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat sosok wanita itu lebih dekat. Wajahnya memancarkan kesedihan yang dalam, dan matanya penuh dengan cerita yang belum selesai. Tali ini adalah hasil dari kutukan, lanjut Nyai Larasati dengan suara yang serak, seperti beban yang begitu berat untuk diungkapkan. Saat aku menghilang, aku sebenarnya tidak mati, Danu. Aku terjebak dalam dunia ini, terhubung dengan dunia yang lain oleh tali ini. Tali jiwa. Tali yang mengikat jiwa orang yang belum selesai takdirnya. Dan aku adalah orang yang tidak pernah selesai. Danu merasa terhenyak. Ia teringat kembali cerita-cerita yang ia dengar dari para orang tua di desa tentang Nyai Larasati. Mereka mengatakan bahwa ia menghilang secara misterius. Tetapi tak ada yang tahu apakah ia mati atau hanya hilang begitu saja. Sekarang, semua itu menjadi jelas. Nyai Larasati tidak mati, tetapi terjebak di antara dua dunia, terikat oleh kutukan yang tidak bisa ia lepaskan. Bagaimana aku bisa membantumu, Nyai? Tanya Danu dengan penuh harapan. Ia merasa harus melakukan sesuatu, membantu wanita ini untuk akhirnya mendapatkan kedamaian. Nyai Larasati tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa membantu aku, Danu. Tali jiwa ini hanya bisa diputuskan oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari dunia ini. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, menunggu seseorang yang bisa membebaskan jiwaku. Tetapi tidak ada yang pernah datang. Danu menggenggam senter di tangannya, seakan berharap sinar dari alat kecil itu bisa menerangi jalan keluarnya. Namun, Nyai Larasati melanjutkan, tali ini hanya bisa diputuskan jika kau mengetahui rahasia yang terkubur dalam hatiku, rahasia yang tidak banyak orang tahu. Rahasia yang hanya bisa ditemukan jika kau berani melihat ke dalam dirimu sendiri. Rahasia apa? Danu bertanya, semakin bingung namun tertarik. Nyai Larasati perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tali yang mengikatnya. Tali ini, Danu, bukan hanya sekadar tali fisik. Ia adalah ikatan antara hati dan jiwa. Tali jiwa ini mengikat bukan hanya aku, tetapi juga seseorang yang pernah ada dalam hidupku. Dia yang menyebabkan kutukan ini terjadi. Danu berusaha memahami, tetapi pikirannya dipenuhi dengan kebingungannya sendiri. Siapa dia? Apa yang terjadi, Nyai? Wanita itu memejamkan matanya, seolah mengingat kembali masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Dia adalah suamiku, seorang kepala desa yang sangat aku cintai. Namun, dia juga yang menyebabkan semuanya berakhir. Ia terjerat dalam ambisi dan kekuasaan, dan pada akhirnya, ia mengorbankan aku untuk mendapatkan keabadian. Dia yang menyatukan kita dalam tali ini. Danu merasakan sebuah kengerian yang mendalam. Tali jiwa ini bukan hanya kutukan, tapi juga sebuah pengorbanan yang sangat besar. Nyai Larasati dan suaminya terjebak dalam takdir yang saling mengikat, dan kini, wanita itu terperangkap dalam dunia ini selamanya. Tapi kenapa aku harus membantumu, Nyai? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, kata Danu dengan suara penuh ketakutan. Nyai Larasati menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Danu, hanya seseorang yang tulus dan berani menghadapi kegelapan yang bisa memutuskan tali ini. Aku tahu kau punya kekuatan dalam dirimu yang belum kau sadari. Kau harus menemukan kekuatan itu dan menghadapinya, karena hanya dengan itu, kutukan ini bisa berakhir. Danu terdiam. Ia merasa bingung, tapi juga tertantang. Apakah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk memutuskan tali jiwa ini? Apakah ia mampu mengungkap rahasia yang tersembunyi dalam diri Nyai Larasati dan suaminya? Saat ia merenung, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan suara desiran dedaunan terdengar semakin keras. Danu merasakan sebuah perubahan dalam suasana sekitar. Tiba-tiba, suara yang sama yang ia dengar sebelumnya,
Suara lirih dari dalam hutan kembali terdengar. Danu, jika kau ingin membebaskan jiwa Nyai Larasati, kau harus siap untuk menghadapi kegelapan dalam hatimu sendiri. Danu menoleh, dan kini ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tali itu. Ia harus menemukan jawaban dalam dirinya sendiri untuk memecahkan misteri ini dan menyelesaikan kutukan yang mengikat Nyai Larasati. Malam itu, Danu tahu bahwa perjalanan yang akan datang tidak akan mudah. Ia harus melawan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Tetapi ia juga tahu, satu hal pasti, keberanian dan ketulusan akan menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Danu berdiri tegak di hadapan Nyai Larasati. Perasaan dalam dirinya campur aduk antara takut, cemas, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Kata-kata terakhir wanita itu bergema di benaknya, seakan menuntunnya ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Jika kau ingin membebaskan jiwa Nyai Larasati, kau harus siap untuk menghadapi kegelapan dalam hatimu sendiri. Danu memandangi tali jiwo yang terikat pada pohon besar itu. Perasaan aneh menyelimutinya. Seolah tali itu bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah simbol yang sangat kuat, mengikat dua dunia yang berbeda. Ia merasakan hawa dingin yang menjalar dari tali itu, menggetarkan jiwanya, memanggilnya untuk berani melangkah lebih jauh. Apakah ini yang dimaksud dengan kegelapan yang harus dihadapi? Dengan langkah ragu, Danu mendekati tali itu. Tiba-tiba, suara-suara bisikan yang samar terdengar kembali, lebih keras kali ini, seperti datang dari kedalaman bumi, berbaur dengan angin malam yang semakin kencang. Jangan sentuh itu, Danu. Jangan biarkan dirimu terjebak seperti aku. Namun, Danu menatap Nyai Larasati yang kini tampak lebih nyata, dan sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah maju. Aku tidak bisa membiarkanmu terperangkap di sini selamanya, ucap Danu dengan penuh tekad. Tanpa memberi kesempatan pada keraguan untuk menguasainya, Danu meraih tali tersebut. Begitu ia menyentuhnya, sebuah kilatan terang yang menyilaukan mata menyelimuti sekelilingnya. Danu terperangah, merasa seolah-olah dirinya terlempar ke dalam dunia yang berbeda. Semua suara sekitar tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kebisuan yang mematikan. Kegelapan yang begitu pekat mengelilinginya. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, sosok seorang pria muncul. Wajahnya terbalut bayang-bayang, namun Danu bisa merasakan bahwa ini adalah sosok yang sudah ia duga, suami Nyai Larasati, yang menyebabkan kutukan ini. Mata pria itu tampak kosong, namun penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Kau telah memutuskan untuk datang ke sini, Danu. Suara pria itu terdengar seperti bisikan angin yang berat. Tali jiwo ini adalah buah dari kesalahan besar yang aku lakukan. Aku mengorbankan istriku, Nyai Larasati, demi kekuasaan dan keabadian. Dan sekarang, kami berdua terjebak di sini, terikat oleh kutukan yang tak bisa dilepaskan. Danu merasa tubuhnya seperti terkunci dalam suatu keheningan yang menyesakkan. Semua yang ia pelajari selama ini, semua yang ia dengar tentang Nyai Larasati dan suaminya, kini terbuka di hadapannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meski itu berarti mengorbankan sesuatu dalam dirinya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, ujar Danu dengan suara yang penuh keyakinan, walaupun hatinya berdebar kencang. Aku harus memutuskan ikatan ini. Aku harus mengakhiri kutukan ini dan membebaskan kalian. Pria itu tersenyum miris, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Untuk memutuskan tali ini, kau harus menghadapi kegelapan yang ada dalam hatimu, Danu. Tali ini bukan hanya mengikat kami, tetapi juga mengikat dirimu. Aku dulu terjerat oleh ambisi dan keserakahan. Apakah kau bisa menghindari jalan yang sama? Danu merasa tubuhnya terhimpit oleh pertanyaan itu, dan untuk sesaat, bayangan-bayangan gelap dari masa lalunya mulai muncul. Ia teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, perasaan iri, dendam, dan rasa takut akan kegagalan yang seringkali membelenggunya. Apakah ia siap untuk melepaskan semua itu? Apakah ia siap untuk menghadapi kegelapan yang ada dalam dirinya? Ketegangan semakin meningkat, dan Danu merasakan ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan ini. Tanpa sadar, ia melihat bayangannya sendiri yang terpecah,
menjadi beberapa sosok yang berbeda. Salah satunya adalah sosok dirinya yang penuh amarah, penuh dengan rasa dendam dan kebencian yang terkubur lama. Yang lain adalah dirinya yang penuh rasa takut, cemas, dan merasa tidak cukup baik. Dan yang terakhir adalah sosok dirinya yang penuh dengan rasa ragu, tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Ini adalah kegelapan yang harus kau hadapi, Danu. Suara Nyai Larasati terdengar lembut di telinganya, seakan berasal dari kedalaman jiwanya. Kegelapan yang ada dalam dirimu sendiri. Hanya dengan menghadapinya, kau bisa memutuskan tali ini. Jika tidak, kami akan terjebak selamanya. Danu menatap ketiga bayangannya, merasakan kehadiran kegelapan dalam dirinya yang selama ini ia hindari. Namun, ia tahu ini adalah saatnya untuk melepaskan semua itu. Ia harus berani menghadapi dirinya sendiri, melepaskan semua rasa takut, amarah, dan keraguan yang selama ini mengikatnya. Dengan tekad yang lebih kuat, Danu menarik napas dalam-dalam. "Aku siap," katanya pelan, tapi dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, kegelapan di sekitarnya menghilang, dan Danu merasakan ikatan di jiwanya yang mulai terputus. Tali jiwa yang mengikat dirinya dengan dunia ini mulai tercerai. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menghimpit dada akhirnya terlepas. Begitu pula dengan Nyai Larasati dan suaminya. Keduanya merasakan perubahan yang sama. Nyai Larasati tersenyum, kali ini dengan senyum yang penuh kedamaian. "Terima kasih, Danu. Kini kami bisa pergi." Seiring dengan kata-kata itu, sosok Nyai Larasati dan suaminya mulai memudar, seolah menyatu dengan angin malam. Tali jiwa yang mengikat mereka pun lenyap, dan hutan yang semula mencekam kini terasa tenang dan damai. Danu berdiri sendirian di clearing itu, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hati yang lega, Danu berjalan keluar dari hutan, membawa serta pelajaran besar bahwa kegelapan yang ada dalam diri kita hanya bisa dihadapi dengan keberanian untuk menerima dan melepaskannya. Dan malam itu, ia tahu bahwa kutukan yang mengikat Nyai Larasati dan suaminya akhirnya berakhir.